gua kalau beli ini dapat apa, jadi siapa, terus benefitnya apa, terus masuk kelompok apa, itu urutan. Apapun produknya bisa digituin. Apa produknya? Kita kasih solusi. Waduh, ini luar biasa. Raksasa-raksasa kami hadirkan, teman-teman. Pak Bi, Pak Budi, sehat ya Pak ya? Waduh. Alhamdulillah. Yo, happy banget ya karena banyak permintaan. Sekarang ini fenomenalnya mengenai langsung bikin produk aja, gampang, TikTok live jualan. Nah, ini menarik nih. Karena memang fenomenal dikit-dikit kan sekarang kan udah pokoknya kita bikin produk. Ya kan, misalnya contoh nih Kaf nih, udah tinggal jualan aja TikTok live. Nah, atau mungkin ya apapun itulah, bikin produk dulu aja ikut-ikutan tuh mereka bisa tuh sehari 10.000 pieces. Nah, itu menjadi fenomenal. Iya. Karena kalau bangun brand lama, Pak. Enggak. Kata mereka begitu. Asal tahu caranya ya cepet. Enaknya kita bahas dari fenomenal masalah produk dulu kah langsung dipikirkan tanpa memikirkan mungkin problem apa segala macam. Nyatanya begitu karena mereka terkena virus. Ya udah gampang lah. Ada afiliator ini dijualin. Ya kan? Gampang lah udah. Kita jadi e-commerce misalnya. Banyak produk ini berkeliaran, kita tinggal jual-jualin, main cepet aja dapat cuan kok. Ya. Gimana menyikapi hal ini, Pak? Mungkin maksudnya harus dipastikan mau dagang atau mau bisnis. Boleh tau bedanya dulu nggak Pak? Masih banyak yang keblinger Pak. Dagang itu nggak peduli merek siapa, merek orang lain, asal dapat cuan, dapat lebihan. Salah nggak? Nggak Oke. Tapi kalau bisnis itu harus punya merek sendiri. Dan merek itu harus sustain. Makanya baru brand. Itu bedanya. Oke. Kalau dagang sebentar-sebentar nggak masalah. Laku sekarang, besok nggak laku, ganti yang merek lain. Masya Allah. Pembuka udah dikasih daging Wagyu A7 nih kayaknya nih. Tapi sebelumnya saya mau ngucapin buat Pak Bi dulu sehat selalu ya Pak ya. Amin. Karena kan ini boleh saya publish sih Pak. Kan tipis-tipis ya. Ya Pak Budi ya. Jadi kan ya kita tahu lah internal dan lain sebagainya. Kemarin waktu sempat kabar-kabaran sama Pak Bi kan sempat sakit lama tuh Pak di rumah sakit ya Pak ya. Nggak ada yang tahu tapi mereka ya. Biar saya aja yang tahu. Iya. Kita doakan sama-sama di ruangan ini maupun teman-teman lagi nonton. Semoga guru-guru kita ini selalu disehatkan. Amin. Karena kami ini haus akan ilmu Pak. Ya, saya juga semangat sembuh. Ya. Karena teman-teman. Gitulah. Ya, jadi kalau beliau-beliau ini misalkan harus off, apapun itu ya alasannya, misalnya istirahat atau segala macam, kami masih buta arah Pak, gapnya terlalu jauh tuh layernya tuh, kejauhan. Karena kayaknya turun dikit belum ada tuh yang kompeten tuh. Itu aja sih. Nah, baik, kita lanjutkan lagi. Pak Budi gimana Pak Budi? Kita mulai dari Pak Budi Isman dulu deh. Yes. Ya, terkait ya bisnis, produk. Ya. Gimana Pak Budi? Ya sebetulnya ya seperti mungkin selalu saya sampaikan juga ke teman-teman. Ya faktanya memang teman-teman ini kalau mau bangun bisnis itu pasti dari produknya dulu gitu ya. Itu udah faktanya. Mungkin 99% mungkin 100% nih gitu ya. Jadi kalau dibilang salah ya tidak juga. Yang salah itu adalah kalau kita nggak memahami sebetulnya dampak dari produk yang kita ciptakan itu jangka panjang sustainable masih bisa atau tidak. Nah itu kan faktornya banyak sekali tuh yang menentukan apakah bisnisnya itu atau dengan produknya itu bisa terjual, bisa repeat order dan bisa tentunya disenangi oleh customernya. Tidak hanya sekedar saya punya produk ini atau saya tiru produk orang lain, saya buat itu ya udah. Memang faktanya ya Mas Bi ya mungkin karena anak-anak sekarang kan jago-jago tuh dalam internet marketing ya online marketing ya sehingga ya merasa dapat duit misalnya jualan 10.000 pieces sebulan ya tapi itu kan belum tentu sustainable. Nah itu yang jadi persoalannya. Yang kedua sebetulnya adalah ya pengalaman kita ya selama ini kami juga dalam membina teman-teman ya biasanya itu kalau sudah di 5-6M sebulan itu sudah stuck gitu mereka itu yang bermain di online itu. Pengalamannya kami itu stuck akan begitu terus ya nggak apa-apa dong dia, untuk mencapai pertumbuhan lebih dari itu biasanya atau turun ya nggak turun sih tapi kalau dia nggak memaintain itu dia pasti turun tapi biasanya udah sulit untuk lebih di atas itu pengalaman kami hampir semua kalau teman-teman yang mengeluh itu ya karena itulah tadi itu makanya dengan adanya Pak Bi sini kan tentunya kita akan bicara mengenai apa sih yang akan membuat bisnis kita sustainable.
gitu. Itu kan perlu nih dari pakarnya. 99% klien saya dalam karya saya datang ke saya sudah punya produk. Iya, betul. Oke. Nah, Oke. datang ke saya untuk menambahkan value supaya sustain. Ya, Oke. Itu namanya value edit. ya. Oke. Itu nggak salah juga, tapi lebih benar kalau value-nya ditemukan dulu. Namanya value creation. Ya. Oke. Kalau value creation udah ketemu, produknya bisa dibikin. Contohnya, Kopiko misalnya. Kopiko itu value-nya adalah obat ngantuk, Oke. ya, ganti ngopi. Mm-mm. Nah, kalau udah ketemu value-nya, produknya bisa permen, bisa cake, Ya. bisa minuman ready to drink, Ya. dan macam-macam. Apapun yang menjadi gantinya ngopi. Itu value namanya. Oh, ya. Nah, rata-rata teman-teman sudah bawa produk, saingannya 10, minta dibuat maju. Nah, ini persoalan jadi dua. Menjadi top of mind dari 10 itu, dan lebih sustain dari yang 10 itu. Ya. Itu persoalannya. Oke, nah kalau produknya itu memang dia udah dateng, terus plus produknya udah dicap produk diskonan giveaway-an, itu gimana? Selesai dah. datang papi mau bikin branding, ya oke. Tapi terlanjur dicap di branding orang-orang produk diskonan. Banyak begitu. Nah, jadi gimana? Ya cari yang lain aja. Dirubah. Orang beli ini nunggu diskon dulu kan. Nah, tuh penyakitnya Iya tuh. kan? Tapi itu faktanya juga sih. Jadi artinya karena value-nya itu boleh dikatakan mungkin belum ada, atau mungkin kalaupun ada mungkin tidak tersampaikan. Ya. Jadi andalan teman-teman biasanya ya tadi itu diskon, buy one get one free atau apapun ya, yang bisa saja secara kalau itu berlangsung terus-menerus tanpa dipikirkan secara strategis, itu akan mendowngrade sebetulnya produknya sendiri kan itu ya. Jadi, Capek juga ya, Pak ya? Ya capek. Main banting-banting ya, karena dulu. tadi itu biasanya kalau begitu diskonnya dicabut, itu Sepi. akan sepi. Tapi kalau sudah ngantuk, cari obat ngantuk. Berapapun dia bayar. Itu branding. Iya. Dan juga udah mainnya bukan ngomongin produknya lagi, Pak Bi ya. Maksudnya yang sekarang ini kebutuhannya gitu. Jadi bukan ngomongin produknya, tapi kan kopi sama ngopi beda ya. Manfaatnya. Iya kan? Beda. Kopi produknya, gantinya kopi sama gantinya ngopi aja tuh udah beda tuh. Iya. Nah itu tuh jadi udah harus main di situ tuh, karena rata-rata mereka jualannya. Kopi itu barangnya, ngopi itu perilakunya, habitnya, bahkan ritualnya. Kalau berangkat dari ritualnya, kalau nggak ngopi pusing, Pak Budi. Jadi kalau pusing cari kopi berapapun dibayar. Jadi nggak ngantuk benefitnya. Oke. Kalau kita ngomongin manfaat, artinya banyak juga mereka pengen banget di produknya bermanfaat. Ya. Tapi gimana menurut, boleh lah dari Pak Bi atau dari Pak Budi, produk dulu apa market dulu? Nah, mereka tuh kayak gitu tuh. Karena yang lagi rame katanya kan skincare, obat kuat. Yang lagi rame tuh, ya udah kalau gitu ikutan kebanyakan produk skincare, katanya cepat, ya returnnya dan lain sebagainya. Pasarnya yang lagi rame skincare. Iya. Tapi orang beli skincare, manfaatnya apa yang dicari? Iya, jerawat, putih, glowing. Nah, itu. Jadi glowing pakai make up atau glowing tanpa make up, lain lagi. Tanpa make up natural, wah kelihatan glowing loh. Iya. Ada yang glowing karena tempelin. Oke. Itu macam-macam. Nah, kita ini manfaatnya dulu. Kalau manfaatnya glowing tanpa makeup yang dicari, kita bikin produknya, maka nggak ada saingannya. Karena manfaatnya tidak bersaing. Oke. Kalau manfaatnya ada tapi bersaingnya 10, udah selesai. Kita berat untuk ngangkat brandingnya. Waduh. Betul. Iya. Jadi kalau di seperti yang menyambung apa yang dikatakan Mas Bi tadi itu, sebetulnya kalau dari sisi saya selalu melihatnya itu juga ya, kalau di dalam 12 step yang di SBM yang saya sampaikan itu kita selalu mengatakan bahwa ya kalau ada masalah orang misalnya tadi itu yang menimbulkan kebutuhannya mereka, dan kalau kita bisa memberikan solusi, nah solusi itu kan tidak harus satu produk, misalnya tadi itu glowing kata Mas Bi tadi itu.
ya belum tentu harus ada pakai skincare glowingnya. Saya nggak tahu, mungkin ada cara lain buat glowingnya. Itu kan jadi solusi itu bisa macam-macam. Ready to drink kan? Iya, bisa juga kan ya. Dari dalam kan, glowing dari dalam misalnya. Iya. Jadi kan kalau kita hanya mengatakan satu-satunya solusi itu hanya itu, berarti kita sangat-sangat pendek tentunya pemikiran kita, dan juga orang mungkin sudah masuk di situ karena itu yang paling gampang. Karena sudah ada pesaingnya di situ. Dan itu yang paling sering teman-teman lakukan kan ATM itu. Pokoknya lihat orang sudah punya di situ, ya udah saya tiru sedikit gitu ya. Ya itulah yang akan jadi produk saya coba jual. Jadi kesalahan teman-teman itu bukan melihat benefit, tapi melihat kategori. Ya. Dia masuk kategori itu, ada berapa lawannya? Oh iya, memang begitu biasanya tuh. Biasanya gitu. Oh apa, nanti gampang lah. Suruh Pak B aja untuk brandingin. Belum tentu saya mau. Karena persaingannya udah berat. Karena tidak berangkat dari manfaat, berangkat dari produk. Ya. Oke. Bukan juga berangkat dari marketnya. Bukan. Kebiasaan pasarnya bagaimana? Oke. Nah, kalau SBM-nya Pak Budi, Ya. saya tahu tuh. What is the problem gitu ya? Ya. Nah, berarti berangkat dari masalah? Iya. Jadi artinya sebetulnya gini. Kita membuat 12 stepnya itu sebetulnya hanya sekedar untuk mencoba membuat struktur berpikirnya teman-teman dalam membangun bisnis secara komprehensif. Tapi dalam actualnya bisa bolak-balik. Ya, tapi kata Mas Bi tadi itu hampir 100% yang kita temui orang sudah punya produk duluan, ya kan? Nggak ada. Paling yang kita tanya, oke, apa sih, kenapa Anda melakukan ini, kenapa Anda buat ini, solusi apa sih, dan kebutuhan apa yang Anda ingin penuhi gitu. Tapi juga termasuk tadi itu pertanyaannya lah marketnya tadi itu, sama siapa yang membutuhkan ini, siapa yang punya problem ini, kan gitu ya. Itu kan sebetulnya siapa sih pasarnya tadi yang ditanyakan, marketnya gitu ya. Jadi tentunya semuanya itu akan terintegrasi pemikirannya. Jadi bukan hanya satu bagian saja. Kalau punya produk tapi tidak tahu kita menjualnya ke siapa, hampir semua orang yang mau kita jual pada semua orang, itu alamat sudah failure, itu udah gagal itu. Iya, bahaya tuh. Setuju sih, Pak Budi mulai dengan problem. Kalau saya, kalau mulai dengan problem, maka setelah problemnya selesai, solusi nggak beli lagi. Kan gitu. Tapi solusinya terpenuhi. Iya, terpenuhi, tapi nggak beli lagi karena udah problemnya udah selesai. Salah dong? Nggak salah juga. Saya lebih awal berangkat dari kebiasaan, berangkat dari ritual. Tapi problem juga berangkat dari kebiasaan juga bukan? Kan masalahnya gue tuh setiap hari jerawatan nih. Nah, kebiasaannya gimana caranya? Iya dong. Kebiasaan itu menimbulkan masalah, problem. Iya, itu. Problem itu menimbulkan solusi. Ya. Jadi saya lebih awal berangkatnya. Karena itu udah pasti. Jadi gini, contohnya ritual harian ya. Ritual harian tuh semua orang punya. Dan semua orang sama. Contoh? Bangun pagi. Oh iya. Kalau dari nggak bangun, ya kita nggak podcast. Agak ngeri ya obrolannya ya. Agak ngeri ya. Iya. Nah, pertanyaan kalau bangun pagi itu pasti, kenapa dari tidak bikin produk untuk bangun pagi? Karena bangun pagi itu punya problem. Mau geometri mulut bau. Nah, mau apa-apa ada jigongnya. Iya, betul. Dan problem itu kenapa nggak dibikin, nggak disolusiin gitu. Maksudnya Pak Budi, solusinya udah ada di situ, di bangun pagi itu. Kalau bangun pagi itu pasti, ritual bangun pagi itu pasti, bikin dong solusinya. Kenapa sampai sekarang nggak ada produk untuk khusus bangun pagi? Nah, produknya bisa semprotan, bisa permen, bisa kue, bisa kumur-kumur, bisa apa-apa, bisa apa aja. Setelah ritualnya, value-nya ketemu. Betul. Salah satunya adalah skincare juga bisa nggak? Karena bangun pagi mungkin mukanya lecek, minyakan ya. Nah, skincare itu kan 24 jam ya. Bangun pagi itu ritualnya kan bersih-bersih muka. Iya, bekas krim malamnya tuh. Nah, disitulah fungsinya kemudian cleaner ya. Dibersihin gitu. Jadi jangan bangun pagi ritualnya cleaner tapi nawarin night cream.
Berarti narasinya yang teman-teman UMKM itu sebenarnya mungkin skincare-nya udah benar. Tapi gaya marketingnya, gaya penyampaiannya, narasinya itu yang ritualnya ada nggak? Oh, oke. Contoh narasinya, Pak. Sarapan. Oh ya. Pasti sarapan kan? Iya. Nah, jangan nawarin makan berat. Karena sarapan itu yang baik buah misalnya gitu. Oke. Jadi pas sarapan tawarin buah. Oke. Itu solusinya. Oh, berarti aktiviti sarapannya yang diangkat. Iya. Mereka selama ini, yuk beli buah saya. Karena Yuk. ritual. Manfaat karena ritual. Ritual itu dari sarapan, mandi, gosok gigi, keramas, berangkat kantor, di kantor, makan siang, kerja siang, terus coffee break, terus me time, macam-macam. Pulang kantor ya. Kayak Kopiko itu kan berangkat dari coffee break. Ya. Ada ritual coffee break di seluruh dunia, nggak cuman Jabodetabek. Padahal tugasnya adalah menjual Kopiko di Jabodetabek. Oke. Tapi brandingnya untuk seluruh dunia. Makanya bisa dimakan di Korea lah, di drakor lah. Iya, betul. Karena punya ritual yang sama. Oke. Boleh dijelasin nggak kira-kira Pak, biar teman-teman tahu. Contoh, mungkin skincare udah benar. Mungkin dia juga punya... Belum tentu benar. Ah? Ada nggak ritualnya? Itu dulu. Nah, itu maksud saya. Skincare-nya ini udah nggak usah diganggu nih. Produknya skincare. Tapi kesalahan mereka itu gara-gara nggak ngangkat narasi copywriting ritual. Salah. Bukan? Skincare-nya salah. Kenapa dia memutuskan untuk bikin produk skincare? Karena nanti akan kena di cara dia berjualan. Ada nggak ritualnya? Balik tadi, misalnya cuci muka dan lain sebagainya. Tidak harus pakai skincare. Cuci muka bisa pakai air, bisa pakai ceruk, bisa pakai timun. Tapi gimana caranya skincare akan jadi benar? Nah, itu harus tahu dulu ritualnya. Value-nya apa yang ditawarkan. Yang ditaruh jadi slogan, tagline, atau jadi... Ketika dia membersihkan muka, yang dituju apa sih? Yang dicari itu apa? Apakah pori-porinya menutup, atau pori-porinya membuka, atau itu? Itu ada di langkah pertama dari 15 langkah yang saya ajarkan. Iya. Product insight. Ya, betul. Jadi yang biasanya mereka lakukan itu, ya udah nih beli ini. Itu menggampangkan persoalan. Iya. Jadi mungkin menambahkan apa yang kata Mas B tadi itu. Iya, Pak. Teman-teman ini kan product insight-nya itu boleh dikatakan hanya melihat ada tetangga bikin ini, ya udah. Berarti, exactly. Jadi nggak ada pendalaman soal namanya itu. Nggak dalam. Iya. Iya. Produk insight-nya. Padahal ya kan mungkin saja orang membuat produk yang pertama itu dia sudah punya produk insight, tetapi kita karena nggak tahu, kita hanya sekedar meniru lalu mencoba menjualnya misalnya. Itu kan jadi persoalan juga gitu. Nah, kalau di saya sih dari dulu ya, kalau kami dulu waktu bekerja atau membantu teman-teman yang lain, produk insight itu perlu sekali kalau menurut kami sih di awal-awal juga yang dikatakan Mas B tadi itu bahwa misalnya kehidupan kita sehari-hari itu ritual-ritual itu kan sebetulnya peluang semua itu. Peluang-peluang bisnis asal kita paham insight-nya tadi itu. Nah, sehingga timbullah mungkin kebutuhannya, mungkin ada problemnya nantinya dan segala macamnya gitu. Jadi di product insight langkah pertama saja itu gampangnya hanya ada satu pertanyaan. Yaitu why? Oh, cara kerjanya begitu ya, why? Iya. Oke. Kayak Simon Sinek. Jadi why are we making this product? Oke. Why people doing this? Terus kemudian diperdalam lagi. Why people doing this? Why selanjutnya? Jadi mendalam sekali. Kenapa orang pagi-pagi bangun pagi? Terus mengapa problemnya? Mengapa? Apa solusinya? Itu ditanyakan semua. Sampai ketemu, oh ternyata, nah gitu. Gua kalau beli ini dapat apa? Terus jadi siapa? Terus benefitnya apa? Terus masuk kelompok apa? Itu urutan. Apapun produknya bisa digituin? Apapun produknya. Oh. Orang beli Harley.
dapat motor. Okay. Motor itu adalah roda 2 dengan mesin, dengan bensin, dengan ini. Itu apa? Gue dapat apa? Iya. Gue dapat barang itu. Terus barang itu manfaatnya buat saya apa? Oh, bisa traffic. Nah, traffic itu kalau dijabarkan banyak sekali. Bisa traveling. Nah, setelah traveling pakai Harley, saya jadi siapa? Harley Mania. Nah, Harley Mania ciri-cirinya gini. Bisa dibikin. Terus kalau saya udah jadi Harley Mania, saya masuk golongan apa? Golongan anak-anak. Misalnya freestyler atau mungkin Nah, tujuannya orang itu pada akhirnya adalah itu. Karena kalau tidak masuk ke dalam golongan tertentu, dia tidak akan diterima dimanapun. Nah, itu tuh berarti kesalahan UMKM. Mungkin balik lagi ke tadi tuh. Produknya itu udah kita pakai contoh skincare lagi deh. Skincare-nya mungkin sudah skincare. Tapi mereka terlalu fokus jualannya nggak menyasar kepada ritual atau perilaku orang-orang itu. Iya. Oh, makanya jadi salah. Mereka lebih fokus ke produknya, tidak fokus ke konsumennya. Nah, maksud saya pertanyaan berikutnya, itu dijadiin apa tuh Pak? Dijadiin tagline kah? Dijadiin Produk centric adalah fitur. Kalau consumer centric adalah perilakunya, ritualnya. Ya. Oh, mereka cuma bilang ini kandungannya niacinamide, ini begini. Fitur. Biasanya fitur. Ya walaupun fitur itu pasti diperlukan. Ya, karena orang nggak akan jelas ya manfaatnya apa. Jadi dari fitur ke manfaat itu yang dikatakan Mas Pi tadi itu. Tapi yang akan membuat orang terus-menerus nantinya membeli tanpa berpikir, itu adalah siapa dia itu memakai produk itu dan dia masuk golongan apa tadi itu. Iya kan? Iya. Artinya kalau logikanya saya bukan anak Harley gitu, tapi saya nggak akan pernah beli Harley karena saya pikir ngapain saya mau beli mobil motor mahal gitu, nggak enak saya pakai gitu. Karena mungkin saya bukan mereka gitu. Jadi buat Mas Budi, Harley bukan brand. Iya. Karena tidak ada urusan sama Harley. Tapi buat saya, Harley itu brand. Karena ada urusan saya sama Harley. Gitu. Iya. Coca-Cola buat saya bukan brand. Karena saya tidak ada urusan sama Coca-Cola. Tapi buat Pak Budi yang setiap hari minum Coca-Cola, Coca-Cola adalah brand. Karena ada urusan gitu. Gimana caranya bikin semua orang jadi berurusan sama produk itu? Nah, Silicon Valley Bank. Tahu kan? Tahu. Logonya tahu kan? Ada urusan nggak sama bank itu? Ya, ada ya. Nggak ada ya? Kredit atau deposito atau apa? Oh iya. Ada nggak kamu uangnya di sana? Nggak ada. Bukan brand, nggak ada urusan. Merek aja. Iya. Nama saja. Karena saya nggak kredit di situ, karena saya juga nggak ada urusan. Deposit. Tapi bisa nggak semua produk apapun jenis kategorinya, tapi dijadikan urusan orang-orang jadi terlibat dalam hal produk ini? Bisa nggak? Bisa aja. Bisa. Tinggal diperluas saja kan. Masuk dalam brand awareness-nya. Oh itu tuh ya berarti perilaku ternyata ya. Soalnya rata-rata ya fitur memang diperlukan, tapi nyatanya nggak masuk ke ritual hariannya dia. Sama halnya dengan, bisa nggak gini? Coba kita belajar ya teman-teman ya. Skincare gimana caranya menjadi ritual adalah banyak orang pengen putih misalnya. Tapi kan mungkin bahaya ketika ada yang di kubu memilih tidak suntik putih. Bisa nggak dibilang gantinya suntik putih? Gantinya kopi. Kan itu kan ritual nyuntik. Daripada dia harus meritualkan seperti itu, ritualisasinya mendingan bunyi nggak tahu slogan atau nggak tahu narasinya. Ya misalnya contohnya bunyinya gini, dia postingannya sempat dikira suntik putih, tapi padahal hanya menggunakan ini misalnya. Itu masuk perilaku nggak Pak? Ada nggak ritual suntik putih? Misalnya ada deh. Bisa masuk? Itu masuk. Ketimbang si skincare-nya bikin ini adalah bisa pemutih, jadi putih dan seterusnya, tapi cuma bilangnya, yuk beli, ini bisa bikin kamu putih. Itu tingkat pertama ya. Level keduanya adalah ketika produk kita tidak ada urusan sama ritual. Bagaimana mengkaitkannya? Itu Pak maksud saya. Nah, misalnya gini. Orang itu bangun pagi pasti. Iya. Tapi produk saya ini untuk siang hari. Nah, cara mengkaitkannya adalah
narasinya baru bangun pagi kok inget sama produk itu ya gitu. Oh, oke. Yang dibikin video advertising misalnya, yang dibikin poster itu begitu. Iya. Bukan cuma foto produk. Misalnya, beli. Contohnya tahun 81 saya dikasih tugas mengiklankan Engran multivitamin. Multivitamin itu jam berapa aja boleh dimakan. Kalau ditanya, kapan Anda butuh multivitamin? Kalau saya nggak enak badan. Loh, kapan kamu nggak enak badan? Kapan-kapan. Loh, jadi saya terima duitnya kapan? Iya. Kalau kapan-kapan, ya kan? Oke. Oleh karena itu dibikin yang pasti. Caranya? Sarapan, ritual sarapan. Oh, sarapan ya. Orang-orang ritualnya sarapan. Dibikin Engran sarapan kedua. Oh, nah ini kebuka nih. Jadi digandeng. Makanya tadi saya lagi nyari celahnya tuh. Cara gandengnya gimana agar produk ini seakan-akan dipaksa-paksakan ke ritual gitu loh. Sama Kopiko. Kopiko, kapan ritual kamu makan permen? Bebas aja. Bebas kan? Iya. Kita bikin yang pasti. Gantinya ngopi. Karena ngopi itu ritual. Wah, ini kuliah S3 nih saya di sini. Beliau ini luar biasa. Kita mau ke sawah bareng. Oke. Pas nih. Pasti tanggal 12 ya, Pak Budi? Ya, Juli. 12 Juli. Pembahasannya apa? Nah, ini kita boleh tahu nggak kira-kira? Sembari saya mau bertanya ya ke Pak Budi. Habis itu nanti kita bahas nih, teman-teman udah penasaran nih pasti pengen ikutan workshopnya nih, insya Allah nih. Ngomongin soal ritual, Pak. Ya. Pak Budi dulu bangun Coca-Cola di Indonesia. Oke? Kalau ngomongin ritual, masa iya Pak Coca-Cola dibeli pas bulan puasa doang, Pak? Ya menurut saya, karena yang saya tahu Coca-Cola temennya orang buka puasa dan seterusnya. Ya nggak tahu ya, mungkin dari visualisasinya atau mungkin dengan apapun yang beredar lah ke permukaan kan, itu hadirnya tiap bulan Ramadan kan. Ya. Berarti apakah itu dinamakan sebuah ritual? Ya meskipun oke lah tiap tahun dia pakai Coca-Cola. Tapi masa revenue-nya di bulan Ramadan doang, Pak? Ya enggak lah. Terus gimana caranya? Tapi kan membangun value-nya mereka dan juga siapa mereka itu dan siapa orang-orang yang sebetulnya mencintai brandnya itu. Awalnya dibangunnya itu pasti nggak mungkin untuk minuman sehari-hari dan segala macam. Pasti ada sesuatu kan gitu. Nah makanya celebration dan istilahnya itu happiness itu menjadi bagian dari value yang mereka. Jadi kapan saja ada ritual dari itu orang happy, orang celebration, ya itu masuk. Nah dulu awal-awalnya saya ingat banget waktu itu kalau puasa itu dulu awal-awalnya itu selalu ngeselin itu yang teh yang satu itu gitu ya. Nah, dia mengatakan apapun makananmu ya. Nah, dia memang paling cocok itu dengan puasa karena orang nggak membayangkan Coca-Cola itu yang namanya soda ya. Masa buka puasa pakai itu? Langsung dihajar begitu ya. Tetapi bagaimanapun juga itu kita menganggap itu adalah celebration. Orang buka puasa itu kan baru saja menyelesaikan lah ya, happy baru menyelesaikan puasa hari itu. Jadi dia celebrate, dia bergembira, dia happy gitu ya. Nah bagi kita bisa masuk di situ gitu. Value-nya. Soal produknya masuk atau tidak itu kan lain persoalan lagi. Makanya tagline-nya Coca-Cola Open Happiness. Karena happiness pun semua ritual. Iya. Kapan orang happy ya. Kamu buka Coca-Cola itu suaranya ya sodanya. That's the sound of happiness. Mahal. Mahal sekali ini ilmunya. Waduh, beliau ini. Iya juga ya, karena ritual happiness. Kapan saja Anda happy, harusnya Anda mikir Coca-Cola kan gitu ya. Iya, betul juga ya. Pagi Anda happy, boleh aja minum Coca-Cola. Jadi kalau dengar suara berarti ada yang lagi happy. Kayak membuka cakrawala gitu ya. Nah, itu Pak Budi itu. Ngeri. Sekarang saya balik. Gimana caranya agar Coca-Cola ini tidak menjadi ritual? Biar teman-teman tahu hacks-nya nih. Nah, itu dulu tuh. Biar teman-teman tahu, gini loh cara mainnya gitu loh. Misalnya ceritanya Coca-Cola fail. Pas kapan tuh? Atau gaungnya gimana? Selain happiness. Kalau semua orang di dunia tidak happy. Iya. Iya. Semua sedih. Nggak minum Coca-Cola. Iya. Atau jual enak nih. Tapi gitu. begitu happy, minum Coca-Cola. Justru malahan ya jadi sulit kan kalau kita bisa mendapatkan value yang sulit tergantikan.
ya nggak bisa, sulit Anda menggantikan orang. Ya kalau ya tadi Mas bilang, kalau semua orang 100% nggak happy, ya udah habis dia kan itu ya. Yang Coca-Cola. Tapi kan nggak mungkin kan itu. Jadi mencari value itu pun ada tentunya ilmunya. Itu yang dengan Mas Bi tadi itu kan ya nggak sembarangan aja gitu. Iya, makanya bapak-bapak yang ada di ruangan ini bersatu. Nah, itulah kita butuh ilmunya tuh. Kok bisa-bisanya ini combo ini kan 12 langkah. Saya jawab dengan 15 langkah. Total 27 langkah. Menggabungannya itu Pak Budi ini mahal. Ngeri. Boleh dibocorin nggak kira-kira nanti isi workshopnya ketika kita pernah workshop bareng online pada tadi. waktu COVID. Ya. Off air belum pernah? Off air belum pernah. Untuk berdua? Pertama. Iya. Ini sayang dilewatkan. Itu 2 tahun yang lalu. Betul. Waduh, ini mumpung ini. Dan off air berdua ini. Yang susah bukan nyari bakalannya, nyari waktunya. Nanti waktu beliau juga sih. Kemarin janjian, ya kan Pak ya? Saya sih cuman bikin buku sekarang. Oh gitu, ada mau buku nanti. Kapan rilis? Belum tahu ya. Masih tipis-tipis dulu ya. Khusus lah. Waduh, ini waktu ini yang mahal sih teman-teman. 12 plus 15. Nah, kita sekarang kupas nih. Kira-kira kenapa istilahnya kita harus ngikutin dan apa bocoran materi-materi pembahasannya di workshop nanti dan off air pula kan. Nah, ini jarang-jarang bahkan materinya ada di medsos, di mana-mana ada. Buka Google dapat materinya 12 langkahnya Pak Budi. Sebentar Pak, tapi ngetafsirnya kan nggak. Nah, itu dia. Di Google jadi di Google. Ilmu tafsir kan mahal. Iya kan? Ibaratnya kalau kita beragama nih, baca, belajar dari Google, YouTube, bisa jadi salah jalan loh. Itu baru separuh bener. Iya. Yang mahal tuh pengalamannya. Oh itu tuh. Udah ngalamin. Iya. Apa pembahasan kira-kira? Memang di mana-mana ada. Ya. Tapi saya mau mengetahui lebih dalam. Ketika tafsir tipis-tipis ya. Apa kira-kira yang menjadi concern sekarang terhadap teman-teman kawan-kawan yang lagi buta arah nih? Ya. Kenapa diadakan workshop ini gitu kan? Ya kalau dari saya tentunya waktu kita ngobrol soal bisnis dan brand ini gitu ya, kita coba waktu itu ya Mas Bi ya, di online-nya ya, waktu COVID situasinya itu. Ya kalau dari sisi saya secara pribadi, saya percaya banget untuk kita membangun bisnis yang sustainable, berarti jangka panjang. Profitable, harus menguntungkan. Kalau nggak usah bisnis, ya buka yayasan aja gitu ya. Iya betul. Kan NGO. Lalu juga tumbuh. 3 itu kata kuncinya, sustainable, profitable, dan tumbuh kan itu. Nah, untuk bisa mendapatkan itu, saya percaya bahwa nggak bisa kita sepotong-sepotong bangun bisnis itu. Jadi makanya 12 langkah itu sebetulnya lebih ke summary-nya bahwa banyak hal yang harus kita bangun. Tapi di luar dari itu yang kita cerita soal brand yang kata Mas Bi tadi itu, saya percaya bahwa apapun yang kita lakukan di 12 langkah itu sebetulnya juga membangun brandnya tadi. Nah, tapi tentunya dari sisi spesifik brandnya Mas Bi yang lebih ahlinya di situ. Saya lebih dari sisi tentunya komprehensif operasionalnya bagaimana nih dari sisi membangun bisnis yang lebih komprehensif gitu. Itu kan mahal itu. Berarti dari segi bisnis ketemu dari segi brand. Iya kan? Jadi kolaborasi melebur jadi satu. Ya kan kadang ya kita juga miss tuh tentang operation sebuah bisnis seperti apa, project manajemennya, ya kan, dan lain sebagainya itu agar bisa tumbuh. Nah, tumbuhnya sustainnya itu brand masuk. Gimana caranya teman-teman juga bangun brand? Jadi dari segi fundamental bisnisnya plus dari segi sisi brandnya itu, jadi akan terus nempel tuh di benak konsumen tuh. Ya mahal. Jadi stimulus apa nanti yang akan diberikan, Pak Bi? Yang dimaksud stimulus apa nih? Maksudnya mereka itu harus misalnya ketika bangun brand kan pasti kan ada aktivasi nih, ya kan? Sebelum mendatangkan nantinya menjadi loyalis, ikatan emosi, biar nempel. Nah, apa harus yang diperhatikan buat teman-teman untuk mencapai agar dia bisa ikatan emosi dengan si konsumen? Nah, kan banyak tuh langkah-langkahnya tuh. Contohnya, kebanyakan klien saya itu sudah punya merek, sudah punya produk, sudah punya merek, sudah punya logo, sudah punya packaging, lagi. tanpa tahu value-nya yang mau dibangun apa. Jadi
sudah nendang bola, sudah kiring bola, sudah macam-macam, tapi nggak tahu gawangnya di mana. Nggak gol juga ya. Nggak gol. Iya benar ya. Dia nggak tahu kelemahan kiper ini apakah dikasih datar, apakah dikasih lambung. Betul. Jadi 22 orang lari-lari di tengah lapangan. Nggak lihat gawangnya di mana. Ya. Nah itu kira-kira. Wah. Jadi bikin logo ya nggak asal logo, bikin merek nggak asal merek. Kalau mereknya tidak call to action, ya orang diam aja. Cara merek call to action? Gue nggak ada urusan sama lo. Gitu. Misalnya namanya kasih solusi. Yeah. Terus orang itu tanya, apa manfaatnya saya kenal kasih solusi? Okay. Yang manfaatnya kasih solusi. Kebetulan mereknya sama dengan manfaatnya. Oke. Gitu. Dan FYI Pak Budi, waktu itu sebelum saya bangun kasih solusi, saya dapat bocoran-bocoran lah, icip-icipnya Mas Bi. Gitu. Itu paling bagus. Jadi kalau bisa mereknya sendiri sudah call to action. Iya, sebaiknya. Kalau enggak, ya tagline-nya call to action. Gitu. Karena value-nya solusi dulu kan, lu harus punya tuh value-nya apa, call to action-nya apa. Ya udah value-nya ya saya punya solusi nih. Ya. Nah terus gimana caranya orang datang? Ya sini gua kasih. Biar dia datang. Mau nggak nih jemput solusinya? Kebetulan mereknya namanya dan manfaatnya sama. Ada juga yang namanya dan manfaatnya tidak sama. Betul. Contohnya Ligna artinya apa? Nggak tahu. Manfaatnya apa? Nggak tahu kan? Nggak tahu. Makanya dia perlu tagline. Kalau sudah duduk, lupa berdiri. Itu manfaatnya. Kenapa nggak tagline-nya ini adalah busa terbaik, busa terempuk? Itu pada menjelaskan fitur produk. Makanya nggak kena. Nggak kena. Harus ada perilaku atau... Karena busa empuk itu ada yang lebih empuk. Oke. Bisa diikuti orang. Iya. Kalau manfaatnya tidak bisa diikuti orang, ya artinya dia sendirian. Kalau sudah duduk lupa berdiri itu dipakai orang lain, maka orang lain itu tidak menjadi siapa-siapa. Dia hanya memperkuat Ligna. Oke. Gitu. Oke. Kalau dari bikin permen, kasih pakai tagline-nya gantinya ngopi, nggak apa-apa. Gitu. Tapi dari permennya nggak jadi apa-apa. Tagline-nya memperkuat kopi. Iya. Iya betul. Boleh dikasih tahu sekarang bocoran. Pak Budi, 12-nya apa aja? Ya gambaran besarnya lah. Ini ngapain. Pak Abi juga 15-nya ngapain. Nggak usah detail. Nanti mereka di workshop aja kalau mau detail. Biar tahu gambarannya. 12 itu apa? Mungkin. Sebetulnya ya kita kalau di 12 langkah itu kita bagi 3 bagian. Salah satu bagian itu namanya playing field-nya, ya, di mana arena Anda bermain. Jadi dalam bisnis itu seperti Anda bermain lah. Kategorinya apa, tadi pasarnya siapa, kemudian juga tadi itu problem atau solusinya dan kebutuhannya bagaimana, market size-nya itu kira-kira yang harus kita bahas ya. Satu bagian. Karena ini yang termasuk yang paling penting. Karena itu erat sekali hubungannya dengan soal brand nantinya dan segala macamnya. Jadi ini semacam groundwork-nya lah gitu ya. Lalu modul keduanya kalau di kita itu ada yang namanya market landscape. Nah market landscape itu lebih ke kalau Anda sudah punya produk yang value-nya juga mungkin sudah terciptakan, solusinya sudah ada. Nah bagaimana Anda mau eksekusi nih? Kan gitu ya. Nah di situ kita bercerita soal eksekusi di lapangan, soal distribusi, sales, pricing, strateginya tepat atau tidak. Kadang-kadang kan bukan hanya soal punya produk, target market atau segmen marketnya kita, tapi harga yang tepat benar nggak itu dengan value-nya dan segala macamnya tadi itu. Bisa ikutin harga pasaran aja, nggak bisa begitu? Iya, bisa aja kalau sekedar menirunya aja, dan itu yang paling sering dilakukan toh. Padahal kan belum tentu toh value-nya kita, misalnya belum tentu sama dengan value-nya orang yang sudah ada di situ gitu. Betul, dan bisa jual mahal nggak? Bisa jual mahal, bisa juga tidak. Nah tentunya itu tergantung ya value-nya tadi itu kan. Semakin tinggi value-nya, jadi semakin bisa kita menjual di atas. Ya. Harusnya kalau kan harus ada comparison-nya ya. Pembandingnya ya. Karena kan nggak bisa kita mengatakan value kita di matanya mereka itu bandingannya siapa kan gitu. Mercedes dengan BMW, Mercedes dengan siapa kan sudah jelas tuh perbedaannya. Jadi pricing-nya pun juga mungkin. Jadi dalam eksekusi itu juga ada yang namanya market landscape. Nah terakhir yang namanya operasional. Disitulah soal operational team gitu ya, finance-nya ada segala macam. Nah, tapi yang ingin saya sebelum Mas Bi sampaikan tadi itu yang ingin saya sampaikan adalah kenapa kami mau dua-duanya ini dibangun, karena
ini dua satu kesatuan, nggak bisa, nggak terpisahkan itu sebetulnya. Karena saya selalu menyatakan dari awal-awal, mungkin sudah 10 tahun yang lalu kita cerita bahwa kalau Anda bisnis yang dekat dengan konsumen lah ya, bukan B2B mungkin agak sedikit kurang relevan banget gitu ya, tapi kalau Anda dekat dengan konsumen, nilai brand itu biasanya itu berkali-kali lipat dibandingkan nilai dari aset realnya bisnis Anda. Jadi kalau teman-teman punya misalnya bisnis nilainya 10M sekarang ini dalam bukunya ya, di balance sheet-nya itu, bisa jadi nilai brandnya itu kalau dibangun dengan baik, benar ya, dan bagus, ya, bisa jadi 4, 5, 6 kali lipatnya. Oh ya, kan gitu. Wow. Padahal ini kan nggak kelihatan wujudnya. Nah itulah makanya nilai itu nggak bisa dihitung begitu saja gitu, seolah-olah nilai saya 10M, aset saya itu seolah-olah bisnis saya 10M. Tidak, belum tentu nilai brand. Tapi kalau kita nggak bangun brandnya, ya nilai aset itu aja lah, segitu aja udah. Ya udah segitu aja. Nah itulah dari sisi saya tadi itu, dan tentunya Mas Bi bisa tentunya menjelaskan betul. Dari sisi beliau gitu. Marketing is to bring in consumer, operation that brings back customer. Nah, oke. Jadi marketing itu membuat orang membeli, tapi orang operation lah yang membuat dia beli lagi. Artinya operation sangat berkaitan sama brand. Ya. Kalau operation tidak excellent, tidak menjawab yang dijanjikan, maka otomatis dia nggak kembali. Ya. Wah. Nah itu dari 15 angka itu juga dibagi 3. Dibagi 3. Tapi saya nggak gitu hafal. Karena nggak gitu hafal, apa emang disimpan nih? saya icip dulu gitu. Anda saya sudah kenal bapak-bapak. Saya dekat dengan Anda ini. Yang pertama product insight. Ya. Yang kedua adalah target behavior. Oh ya. Bukan target market. Kalau target market adalah urusan orang marketing, bagaimana caranya mendeliver produk sampai ke pembelinya. Makanya diberitahu dia perlu tahu geografisnya dan demografisnya. Oke. Dia nggak peduli apakah punya leadership, apakah dia orang pergaulan apa enggak. Yang penting tahunya laki-laki, perempuan, umurnya sekian gitu. Ya itu masuk target market. Behavior. Oh, behavior. Oke. Behavior itu kelakuannya. Jadi readiness to buy segala macam itu termasuk brand. Okay. Kemudian yang ketiga adalah persaingan. Jadi produk gua ini saingannya siapa? Kalau ada 10, tulis semuanya. Nah, di situ ada apa namanya platform yang bisa menyisihkan saingan. Oke. Dengan kata yang. Maksudnya gimana? Cuman kata yang aja. Yang. Yang kalimat penghubung atau yang sayang nih? Kalau kasih solusi itu adalah podcast yang kasih solusi. Nah, itu nggak ada yang lain. Kalau yang lain ikut, masih diikuti oleh yang lain, artinya masih ada pesaing. Oke. Harus ditambah yang lagi sampai akhirnya nggak ada pesaing. Bisa kasih solusi untuk UMKM. Yang UKM yang apa? Oh, harus tajam lah gitu ya. UKM makanan yang apa? Tradisional atau modern? Semakin tajam, semakin nggak bisa diikuti lawan. Oke, bukan mempersempit market untuk diri kita sendiri, tapi orang lain itu biarkan bermain. Gitu. Iya. Nah, yang keempat adalah adoption kategori. Ini yang paling jarang diajarkan orang. Bahwa ketika Anda launching produk di pasar itu sudah berapa banyak yang menguasai. Jangan-jangan kita kan cuma kebagian 10%. 10% itu kalau di adoption kategori adalah laggards. Orang yang malas bergerak, tidak bergerak kalau nggak dikasih insentif. Ya. Makanya kalau ada produk launching udah ngasih diskon, artinya dia bergerak di bidang itu. Ya. Begitu-begitu aja. Iya, di laggards. Laggards itu yang paling belakang. Paling belakang. Jadi dia nungguin kalau ada diskonnya aja. Iya. Buangan dong. Iya.
Oke. Caranya gimana? Harus menyisihkan yang di depannya. Lah kalau di depan orang-orang yang FOMO biasanya. Yang di depannya itu innovator. Iya, orang-orang FOMO bukan? Ya betul. Oh. Early adopter. Wih, ada yang baru nih gitu kan biasanya. Ya, terus early majority. Ya. Terus late majority yang suka banding-bandingin. Ya. Ojo dibanding-bandingke katanya. Oke. Nah, itu late majority. Tapi gede 34%. Nah ini yang keempat. Yang kelima mencari pencarian DNA. Oke. Udah gitu core value. Kalau dua itu nggak ketemu, diajarin cara bikin edit value. Dikasih value tuh kalau dia belum punya value-nya tuh. Kemudian jadi positioning baru. Oke. Positioning itu bagaimana cara mendisrupt positioning, melalui positioning mendisrupt pesaing. Maksudnya mendisrupt pesaing biar mereka nggak bisa lawan kita. Mereka bisa lawan kita, tapi dalam penguasaan kita. Monopolistic competition. Dia jadi nggak relevan dong. Kenapa? Dia jadi nggak bisa berkutik dong. Iya. Kalau kita yang ngatur mau Tapi monopoli. kita butuh mereka untuk membesarkan industri. Cuma atas kendali kita. Iya. Gimana caranya? Nah itu dia. Enak bener kalau bisa jualan begitu. Iya. Contohnya. Kembali ke Kopiko ya. Kopiko gantinya ngopi. Iya. Kalau kapal api bikin permen, terus pakai gantinya ngopi, dia mau perkuat kita kan. Itulah pengendalian. Oh oke. Berat nih, kelas berat nih. Iya kan kompetitor nggak bisa nyaingin kita, terus kita yang pegang kendali tuh. Iya. Itu yang susah. Nah berikutnya baru mikirin mereknya apa, logonya gimana, tagline-nya bagaimana. Waduh. Baru kemudian terjadi experience apa yang kita dapatkan. Ya. Berarti ini kalau lihat dari secara rundown, saya tebak aja ya. Pak Budi dulu baru Pak Bi. Ya gantian. Oh gantian. Karena kan dari sistem fundamental operationnya, pricingnya. Saya jawab dengan product insight. Ya. Gitu. Oh gitu. Iya. Oh kawin tuh. Ya. Betul. Sehingga Anda tidak perlu lihat kiri kanan, udah langsung satu. Ya. Oke, gue kayak lagi duduk di ruangan Harvard Business School ya. Pinter banget nih jadinya nih buat teman-teman ini. Mungkin kalau sekarang berpikir entar aja kali ya. Sebentar, entar dulu. Anda coba urungkan niat Anda. Kenapa? Karena kita cek dulu nih seatnya berapa. Nah itu yang jadi problem nih. Biasanya mereka nunggu-nunggu gara-gara kayak tahun depan juga ada lagi paling. Limited seat. Berapa bolehnya maksimal Pak? Ini off air masalahnya nih. Harus tanya kepala sekolah. Coba. Ibu kepala sekolah, Ibu Dwita yang terhormat. Berapa kalau boleh tahu seatnya? Ini di Kempinski. Enggak, masih dirahasiakan. Waduh. Coba nanti teman-teman colong-colong dikit lihat deskripsi ya, karena kita bantu ada di situ tuh. Udah 35. Seatnya teman 35. Datang-datang udah keisi, Pak. Mending nggak usah datang. Mereka jadi buru-buru. Lah, saya pikir masih kosong. Lah kalau 35 udah keisi, sisa berapa? Ya nggak ada. Hah? Sisanya ya ruangan kosong. Boleh tapi kan, kalau udah 35 udah daftar masih ada ruang kan? Ya tambah kursi. Tambah kursi, tapi beda harga. Oh gitu ya. Karena tambah kursi. Wah, kursi sendiri. Mau kursi sendiri ya. kayak jamaah yang lagi mau sholat tuh kadang buka bawa kursi sendiri tuh kalau nggak kuat berdiri. ya nanti informasi lebih lanjut teman-teman cek di deskripsi ya, itu ada lengkap tuh di situ ya, ada landing page-nya, teman-teman tinggal klik aja sekarang nih, nanti masuk ke ya landing page-nya tinggal dibaca-baca aja, nanti keterangannya tuh kelihatan tuh biasanya tuh. Jadi harus ikut tuh. Iya boleh 2 hari. 27 ya 27 berapa tadi tanggalnya? 12, 13 13 kita ketemu di sana. Boleh, saya duduk lagi paling depan. Harus dong, maksudnya saya nggak ikut sih. Saya kan selalu. Memang buat alumni Saya kan alumni. Ya pasti ngulang kan. Ngulang itu lebih ngerti. Nggak ngulang itu kadang juga saya butuh ngulang. Saya nontonin rekaman, misalnya pernah di sana kan kadang. Betul. Ini apa ya kemarin ya, dan Ya ada seterusnya. juga kan yang orang alumni yang bisa bikin brand dan segala macam yang mungkin belum pernah tersentuh Iya. konsepnya kita. Yang pernah ikut SBM belum tersentuh gitu. Ada yang dua-duanya juga sudah. Jadi sebetulnya ini selain dari pendalaman, tetapi juga sebetulnya
bagaimana mengintegrasikan sebetulnya sebuah konsep membangun bisnis itu yang utuh, bukan hanya sepotong-sepotong gitu. Ini yang banyak ditanyain nih sama alumni. Ini bisnis gimana, Wi? Katanya operation mendatangkan pembeli lagi ya. Nanti saya undang Pak Budi. Iya benar. Nih terus sorry teman-teman ya. Waktu kemarin yang saya ikut yang di Kempinski, terus ada plusnya yang di Citos tuh mulai. Kan? Ini jadi ini beneran nih. Ini behind the scene saya buka. Jadi kemarin itu begitu ada saya ikutan workshop Pak Abi, terus ada beberapa yang ketika saya bertanya tentang operation, budgeting. Ya, yang gitu ya Pak Bi ya, dan lain sebagainya, itu dilempar mulu tuh. Ini urusan Pak Budi nih. Ini urusan Pak Budi. Dalam hati gue, ya udah berdua aja duduk deh sekalian deh. Sempet loh, kan saya bilang kan Pak, bikin aja Pak, karena ya memang Pak Bi spesialisasinya brand. Tapi giliran saya nanya operation lebih dalam, Pak Bi selalu bilang, waduh itu urusannya Pak Budi deh. Saya pikir, Pak boleh nggak kalau lempar-lempar ke Pak Budi mulu, amprokinnya dua-duanya deh. Maksudnya bener dong, biar clear. Sebetulnya ngerti, tapi otorisasinya ada di Pak Budi. Sama Pak tanya brand Pak Budi. Ngerti sih, tapi otorisasinya Pak Amir. Iya, itu makanya sekarang mumpung udah kolaborasi berdua, nah ini sangat disayangkan kalau dilewatin teman-teman. Karena banyak sekali memang pengusaha tuh kadang kepleset di ranah-ranah yang memang disangkanya benar, sangkanya aman, tapi ya itu kenyataannya sulit. Betul. Itu kenyataannya. Nah, boleh mungkin terakhir sesimpel ini titipan pertanyaan dari teman-teman semua sih terkait dengan pricing. Tadi kan pricing udah sempat dibahas. Ya. Kok bisa ya Janji Jiwa jual 18.000, Starbucks jual 70.000? Nah, itu masalahnya tapi dua-duanya nggak ada yang bangkrut gitu loh. Maksudnya itu penggabungan nih kan tadi kan Pak Budi juga bilang pricing. Nah, ini yang jadi kendala sama mereka-mereka semua. Bang, gue tuh pengen gitu, nggak kena kubangan perang harga, gue pengen. Ya. Tapi gimana caranya gue jual tinggi, begitu jual tinggi sampai mau beli gitu loh. Ya. Itu gimana tuh? Karena secangkir kopi itu harganya ya 18.000. Nah iya, kok bisa dijual 60.000? Selain daripada harganya, daripada barangnya. Ya. Kepengin dilihat, kepengin terlihat, get connected, connecting people, dapat tempat meeting misalnya gitu. Ya. Oh, tadi yang Pak Budi kalau nggak saya bilangnya value harus ada nempel sebuah brand ya. Kan hanya kalau yang 18.000 atau malah mungkin cuma 8.000 ya Mas. Iya. Kalau fiturnya saja mungkin 8.000 udah cukup. Iya. Nih mau beli kopi nih 8.000, bener. Fitur plus benefit mungkin 18.000 cukup. Iya. Betul. Tapi fitur benefit plus ada value, nah di situ 60.000 dia. Gimana ya. Bagaimana cara menemukan value? Ikutan workshopnya. Itu yang mahal. Benar Pak Bi, karena mereka tuh saya rasa juga kayaknya bakal banyak banget yang ikutan. Kenapa? Karena pertanyaan yang masuk tuh rata-rata kita kan menjadi wadah ya. Betul. Sering banget ya ditanyakan kayak, gue kayaknya udah hopeless nih, nggak bisa jual harga lebih tinggi. Ya ntar kita buka tanggal 15 deh. Nah oke, jadi 12-13 teman-teman punya waktu untuk mendaftar. Ya. Jadi sebenarnya berarti nggak ada dong ya harga pasaran ya? Harusnya. Nggak ada. Nggak ada. Pasaran itu nggak ada. Karena susah juga ya harga pasaran. Masing-masing produk value-nya beda. Iya. Harga itu berdasarkan value. Harga pasaran hotel. Iya. Value-nya. Kalau value-nya. Oh, nggak ada harga pasaran hotel ya? Value-nya kan gitu. Menurut Dimas hotel berapa Dim? Nggak apa-apa, random aja. Ini saya pengen tahu aja. Menurut Dimas per malam berapa? Itu nggak terserah. Menurut persepsinya Dimas, hotel berapa sih per malam? 1 juta kalau yang bagus. 1 juta. Tapi mungkin pensi 3,5. Nah loh kan berarti nggak ada pasar. Saya pernah nginap di satu pulau, hanya pakai tenda di kasur yang nggak ada empuk-empuknya, beralasan bintang gitu ya, kayak camping gitu. Oke. Makan pakai api unggun dan segala macamnya. Saya harus bayar 5 juta per malam. Hah? Bagi orang tertentu value-nya bukan 5 juta. Pasti dia bilang, apaan tuh 5 juta? Nggak mungkin. Tapi bagi orang asing mungkin, atau orang yang mencari sesuatu alami dan segala macam, 5 juta itu oke-oke aja. Iya. Coba lihat itu ya. Yang orang mau camping pergi yang menyiksa dirinya, tapi dia harus bayar untuk menyiksa dirinya. Iya. Value-nya dari mana datangnya? Bagi yang mengatakan itu bukan kebutuhan saya, itu kan nggak ada value-nya tuh dia. Maka dia itu mahal jadinya kan gitu. Bener. Makanya ini catatannya akhirnya dapat kesimpulannya tuh. Kalau Anda cuma bilang sewa hotel,
yuk nginep di hotel. Ya selesai tuh. Akhirnya mereka jadi berkutat kalau ngomongin hotel, ya sejuta. Hotel yang apa nih? Iya. Sama aja itu. Ketika Bu Tita mau merayakan ulang tahun, kita sekeluarga mau pergi ke satu tempat ya. Itu hotelnya ya hotel, kamar-kamar. Iya. Tapi kita pengen satu keluarga ngumpul lagi, satu ruangan. Ya. Padahal di rumah udah ngumpul lagi gitu. Ya. Jadi ngumpul dan ngumpul. Value-nya di family togetherness itu. Nah itu harus diangkat tuh. Nah itu. AC. Kalau AC gimana? Semua juga AC, jualan AC. Kan begitu kan? Iya. Kenapa bisa jual AC lebih mahal ketimbang kan banyak saya datang contoh kemarin AC saya jebol akhirnya kata istri udahlah kalau nyari tukang bersin capek deh waktu itu kan soalnya sempat bolak-balik gitu ya mungkin ketemu oknum lah tukangnya segala macam ya udah kita cari AC lagi deh pas nyampe ada yang 1,5 2,5 3,5 4,5 nah itu variatif tuh harganya. Kenapa bisa dia jual harga segitu ya? Saya kebetulan pernah megang Daikin tahun 83. Tagline-nya adalah kalau Anda pakai Daikin, keadaan suasana di rumah justru semakin hangat. AC kan dingin, tapi malah jadi hangat suasananya. Karena pelukan sama itu. Udaranya dingin, suasananya hangat. Gitu. Udaranya dingin, suasananya hangat. Nah, jadi jual hangatnya. Iya, kan nggak jual fitur lagi. Bukan setengah PK-nya, bukan pakai ininya, pakai itu bisa dihitung dengan uangnya. Tapi kalau yang tadi itu nggak bisa dihitung dengan uangnya. Value-nya naik. Tadinya beda kan. Jadi banyak dibocorin nih. Gue berhasil nggak? Tuh enak loh, dapat bocoran mulu loh. Iya teman-teman nih. Iya bener. Akhirnya yang 1,5. Kalau mau wangi harus bergaul sama tukang jual parfum. Iya betul. Kalau jadinya mau bergaul sama mau bocoran saya dapat banyak bocoran. Iya bener ya. Kalau yang jual 2 juta itu langsung setengah PK 1 PK gitu. Tapi ketika narasinya itu muncul gara-gara kok bisa-bisanya urusan AC dingin tapi keluarga makin hangat. Justru Daikin kan sekarang ini termasuk yang paling tinggi dan saya paling suka Daikin. Ya sorry saya menyebutkan kita menyebut merek bukan untuk mempromosikan tapi maksudnya itu dulu saya nggak tahu sama sekali Daikin itu apaan. Saya pikir merek Cina mana ini apaan yang saya tahu dulu LG dan segala macam. Tapi sekarang itu yang saya pakai gitu. Betul. Nah karena Pak Budi mau romantis. Puber ketiga ya. Bukan karena AC-nya. Iya betul. Itu tuh value-nya di situ. Butuh kedinginan tapi butuh kehangatan. Iya betul. Akhirnya jadi value-nya naik. Sampai saya mau budgetin ketika pindah kantor di sini aja partner saya salah satunya tuh Halid itu. Kenapa nggak Daikin semuanya sih? Karena saking nempel-nempel akhirnya cek aja di ruangan-ruangan kita tuh Daikin semua tuh kita rubah tuh gara-gara ya udah tertancap Daikin value naik sekalian yang bagus aja gitu loh. Ya masya Allah. Sip, ada yang mau tambahin Pak Budi sebelum teman-teman kepoin link yang ada di deskripsi? Saya cuma mau pesan aja. Workshop ini kenapa 2 tahun sekali kita buat? Bukan karena sombong ya. Ya sombong juga dikit. Tapi yang problem buat kita penyelenggara itu adalah waktunya Pak Budi. Ya, suatu Mas Bi juga. Bukan saya. Susah emang nemuin beliau-beliau. Jadi jangan diabaikan kesempatannya, jangan lewatkan. Kalau mau ikut ya silakan gitu. Karena tempatnya juga terbatas. Gitu. Udah tahu arahnya kan, bahwa kita eksklusif untuk orang-orang yang mengambil putusan. Bukan pelaksana ya. Karena ini semuanya berkaitan dengan pengambilan keputusan, otorisasi. Waduh itu tuh. Jadi kalau 2 tahun sekali kalau memang mereka kelewat terus harus 2 tahun lagi. Nunggu 2 tahun. Ya Allah. Repot. Ya selama 2 tahun itu kan bisnisnya gimana tuh bertahan. Ya tuh buruan teman-teman. 2 tahun sekali terbatas ya. Pengen tahu mungkin detailnya, harganya dan seterusnya, silakan teman-teman klik aja link yang ada di deskripsi, dikepoin. Nah, udah buruan deh tuh, jangan sampai telat. Insya Allah kita ketemu Pak ya. Ya, insya Allah. Dapat kaos, dapat jaket.
Dikira kaos biasa. Iya. Tapi bukan itu juga masalahnya. Memang sekilas kayak kaos biasa, ibaratnya biasa kaosnya. Judul workshopnya ngeri. Apa tuh? No brand, no business. Nggak ada brand, nggak bisa. Dagang loh. Kita kasih solusi.